Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hestia Dania Azizah akan sedikit membahas tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, sebelum kita masuk kepada keteladanan Nabi Sulaiman, yang pertama kita akan menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib kita imani dalam Islam. Nah, Nabi Sulaiman ini juga putra dari Nabi Daud alaihissalam, di mana Nabi Daud merupakan raja dari Bani Israel, yang di kemudian hari kelak Nabi Sulaiman ini juga menggantikan posisi ayahnya tersebut. Dalam agama Islam, Nabi Sulaiman ini bukan hanya sebagai raja dalam Bani Israel, namun juga sebagai raja bagi jin dan hewan, sebab ia mampu memerintahkan keduanya. Sebagaimana telah disebutkan di atas tadi, yang sebelumnya, Nabi Sulaiman ini nabi yang wajib kita imani. Nah, Nabi Sulaiman ini diangkat oleh Allah pada tahun 970 sebelum Masehi. Dalam Quran sendiri, Nabi Sulaiman itu disebutkan atau diabadikan sebanyak 27 kali. Nabi Sulaiman ini bukan hanya dikenal kemampuannya dalam memerintah jin dan hewan, namun dari segi kecerdasan dan ketajaman akalnya sejak ia masih kecil. Nabi Sulaiman diangkat menjadi seorang raja setelah ayahnya Nabi Daud alaihissalam wafat. Nah, ketika Nabi Sulaiman menjadi raja, ada banyak hal besar yang ia lakukan, termasuk dalam menaklukkan Ratu Balkis. Selanjutnya, setelah kita sedikit membahas tentang kisah Nabi Sulaiman, kita akan membahas tentang karunia Nabi Sulaiman. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18-26, di sana menceritakan tentang keistimewaan dari Nabi Sulaiman. Salah satunya yaitu firman Allah yang berarti, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia Allah yang nyata." Nah, dari ayat-ayat tersebut, dari ayat 18-26 itu, ada beberapa karunia besar yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Salah satunya yaitu yang pertama, mengetahui dan mengerti semua bahasa hewan. Jadi semua binatang yang ada di muka bumi ini bisa berbicara langsung dengan Nabi Sulaiman. Nah, itu diturunkan dari Nabi Daud. Yang kedua yaitu nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Jadi Nabi Sulaiman ini terkenal nabi paling kaya sepanjang peradaban nabi-nabi dan rasul. Yang ketiga yaitu mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Oleh karena itu, tadi Nabi Sulaiman itu tidak disebutkan hanya sebagai raja dari Bani Israel saja, namun juga raja dari para jin dan binatang, karena Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan keduanya. Yang terakhir yaitu yang keempat, ia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan apapun. Yang ketiga, setelah kita membahas tentang kisah Nabi Sulaiman, karunia Nabi Sulaiman, yang ketiga kita akan membahas tentang kerendahan hati dari Nabi Sulaiman. Nah, dibalik dari kekuasaan Nabi Sulaiman yang sangat besar, yang tidak terbatas, Nabi Sulaiman ini masih tetap merasa rendah hati di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya. Di antara lain yaitu yang pertama, rasa malunya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik karunia Allah yang sangat besar terhadap dirinya, Nabi Sulaiman ini tetap merasa dirinya masih kurang ibadahnya. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman itu masih malu, sangat-sangat malu untuk menatap ke langit karena merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman ini senang berdialog dengan rakyatnya, meskipun rakyatnya hanya seekor semut. Ketika pasukan jin, manusia, dan burung-burung sampai ke lembah, semut berkata, seekor semut bernama Jarsan berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa engkau berkata seperti itu?" Maka Jarsan berkata, "Mohon maaf wahai Nabi, saya akan memerintah yang lain." Maka Jarsan berkata pada warga semut, "Wahai para semut, marilah kita minggir berbaris rapi untuk menyaksikan iringan-iringan pasukan Nabi Sulaiman."
Dari sinilah Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa pada Allah supaya diberi karunia pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukurnya. Nabi Sulaiman termasuk sebagian nabi yang paling pandai bersyukur seperti diungkap dalam Al-Quran. Suatu ketika beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah padaku seseorang yang bisa membuatku pandai bersyukur." Lalu Allah memerintahkannya melihat dua orang yang bekerja keras. Yang seorang pekerja keras bertujuan sekedar untuk mengganjal perut dari kelaparan, sedangkan yang satu lagi bekerja bertujuan untuk bersyukur dan tidak termasuk orang yang dikatakan penganggur. Lalu Nabi Sulaiman berdoa pada Allah supaya diajari pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Lalu Allah mengajarinya ilmu menyepuh besi dengan emas, sehingga beliaulah manusia pertama yang bisa menyepuh besi dengan emas. Dan yang terakhir, yang keempat, juga kehebatan kekhusyuan salat Nabi Sulaiman. Sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Sudahkah sholat kalian khusyuk seperti Nabi Sulaiman? Allah berfirman dalam Quran surat As-Saba ayat 14, "Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan." Jadi pelayan bekerja keras untuk Nabi Sulaiman. Quran surat As-Saba ayat 14. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman adalah ketika beliau sedang berdiri menunaikan sholatnya. Dalam keadaan berdiri, ruhnya diambil oleh Allah dan beliau sedang berdiri memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Ia berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun, dan pasukannya yang juga terdiri dari jin-jin dan setan tidaklah mengetahui kalau Nabi Sulaiman telah meninggal, bahkan sudah selama 1 tahun yang lalu. Sehingga tongkat yang dipakai bersandar itu rapuh dimakan rayap, dan saat itulah Nabi Sulaiman tersungkur jatuh, dan saat itulah para jin sadar bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal. Subhanallah, semoga kita bisa meneladani sikap-sikapnya. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di bawah di kolom komentar. Sementara, sekian yang bisa saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.